Video kali ini saya akan membahas berbagai resiko yang bisa saja kalian dapatkan jika kalian melakukan gestun limit aku laku atau mencairkan limit aku laku. Jadi di aku laku itu kan memang ada limit ya. Contohnya seperti ini, limit tersedia saya 6,6 juta rupiah. Nah, banyak sekali orang yang ingin mencairkan limit ini menjadi ke rupiah. Atau mungkin ya, dengan kata lain, banyak yang mencari cara mencairkan limit aku laku terbaru 2022. Di sini banyak sekali cara memang untuk bisa mencairkan limit aku laku, namun sayangnya akan ada beberapa resiko yang bisa jadi kalian terima. Biasanya rata-rata orang mencairkan limit aku laku itu melalui pembelian saldo dana, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Di mana mereka membutuhkan limit yang ada di sini itu bisa dijadikan rupiah oleh mereka. Sebenarnya apakah ini diperbolehkan ataukah sebenarnya ini dilarang? Nah, kalau misalnya dari segi aku laku, itu mereka sudah sebenarnya menyediakan ya teman-teman, di bagian keuangan ini sudah ada pinjaman dan di sini sudah ada dana cicil. Jika kalian ingin mencairkan limit kalian, sebenarnya aku laku itu menyarankan kalian untuk mengajukan di pinjaman dana tunai ini, yaitu pilihannya pinjaman atau di dana cicil. Namun di sini ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan bahkan orang mungkin ribet ya tentang prosesnya, bunganya, dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen pinjam 1 bulan aja itu jauh lebih tinggi bunganya dibandingkan teman-teman mencairkan limitnya. Atau bisa jadi ini juga nggak bisa dilakukan karena teman-teman belum memasukkan BPJS dan NPWP. Makanya rata-rata orang itu gagal di dana tunai. Padahal sebenarnya juga ada kok banyak orang yang berhasil melakukan pinjaman tunai dan di dana cicil tanpa BPJS dan tanpa memasukkan NPWP. Sebenarnya tergantung dari kredit skor kalian masing-masing ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah orang kenapa selalu ingin mencairkan limit dari aku laku untuk dijadikan pinjaman tunainya? Jawabannya adalah karena di sini pasti ya teman-teman, kalian pasti mendapatkan atau mencairkan dananya. Nah, kalau di bagian pay letter pinjaman dan dana cicil, kalian akan membutuhkan yang namanya approval, membutuhkan yang namanya verifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau pay letter, begitu kalian transaksi, uangnya bisa kalian dapatkan. Cuman sampai saat ini banyak banget resiko yang bisa diterima. Contoh, misal aku laku mendeteksi bahwa transaksi kalian ini tidak valid atau mungkin dengan niatan gestun, maka aku laku berhak untuk memblokir limit kalian. Jadi limit kalian ini ada, tapi tiba-tiba limit kalian ini tidak bisa digunakan. Ya cuman kayak semacam dibekukan atau diblokir sementara gitu teman-teman ya. Lalu kemudian resiko yang kedua, limit kalian ini awalnya mungkin ya 7 juta, 5 juta, tiba-tiba cuma jadi 200.000 dan nggak bisa digunakan lagi. Nah, itu juga resiko yang kedua. Kemudian resiko yang ketiga, nah ini nih, ini kalau misalnya kalian melakukan pencairan limit aku laku atau menggunakan jasa gestun ya, tentunya kan ada fee. Sudah biayanya jadi lebih mahal, ada resiko pula kalian ditipu. Ya, yang pertama resiko biaya lebih mahal itu apa? Misal kalian mencairkan uang sejumlah 500.000, pengennya kalian 500.000. Biasanya jasa-jasa gestun ini akan meminta kalian untuk membeli barang di toko mereka senilai harga tersebut. Nah, namun nyatanya yang kalian bayarkan itu jauh lebih besar. Contoh aja ya, kalian ingin gestun 500.000, tapi kalian harus bayar 750.000, hampir 50% sendiri. Setelah itu, kalian harus membayar utang kalian itu ya sebesar 750, bukan 500-nya. Yang parahnya lagi, jika penjualnya ini tidak amanah, maka uangnya akan dibawa kabur teman-teman. Ya, misal kalian di situ beli sebuah voucher atau kalian juga beli sebuah baju ya dengan harga 600. Nah, kalau kalian itu melakukan hal ini dan kemudian kalian tidak ditransfer uang kalian, jadi yang dikirim ke rumah kalian itu cuman bajunya yang kalian order tadi. Kalian mau lapor ke polisi juga nggak bakal bisa karena kalian yang kalian transaksikan adalah baju. Dan kemudian yang dikirim oleh penjual ke kalian itu juga baju. Polisi nggak mau tahu ya terkait obrolan di belakang, kesepakatan di belakang tentang membeli ini lalu nanti kalian akan dicairkan dana. Nah, ini polisi nggak mau tahu karena buktinya kurang kuat. Lebih kuat lagi buktinya adalah di e-commerce tadi, transaksi online. Kalian mencairkan atau bertransaksi barang baju yang dikirim baju, yaitu kalian nggak bisa apa-apa lagi. Nah, itu adalah resiko terberat menurut saya teman-teman. Kenapa? Karena ya kalian harus bayar hutangnya, duitnya hilang gitu loh. Kalian butuh duit tapi kalian malah duitnya ditipu, tapi malah kalian jadi nambah hutangnya. Nah, ini adalah resiko terberat. Oleh karena itu
sebaiknya jangan sekali-sekali percaya untuk di jasa-jasa Gestun ya teman-teman. Kalau itu memang penjualnya penjual yang tidak amanah. Nah, kita tidak pernah tahu penjual itu pasti amanah apa enggak. Bisa jadi sekarang amanah, tapi besok kedepannya kita tidak pernah tahu. Kalau kalian ingat di Kaskus dulu itu zamannya adalah Rekber, dimana dulu itu saya juga lupa ya siapa namanya, itu Rekber terkenal banget di Kaskus dan bertransaksi sampai ratusan juta pun setiap harinya. Namun suatu saat dia scam. Orang itu tiba-tiba membawa kabur duit dari banyak orang, sehingga hal tersebut akan membuat orang-orang merasa dirugikan. Nah, inilah kenapa kita tidak bisa mempercayai orang 100% teman-teman. Jadi resikonya di situ ya. Terus kemudian kalian akan didatengin DC juga dari DC Aku Laku. Kemudian untuk menagih kalian kalau misal kalian tidak bayar. Jadi resikonya akan sangat banyak dan kalian ini juga bisa jadi transaksi kalian itu dianulir, dianggap Aku Laku masih belum bisa mencairkan uang kalian, tapi akun-akun kalian ini diblokir ya. Kalau diblokir permanen sih menurut saya kayaknya nggak ada ya, karena kalau kesalahan tentang Gestun tapi kalian bisa membayar hutangnya, kayaknya itu cuman diblokir aja limitnya sementara atau limitnya diturunkan, tapi kayaknya akun kalian nggak bakal sampai diblokir semalamanya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.